Halo Bemers, kembali lagi di POV, Point of View. Kali ini ada bahasa menarik dari bisnis muda. Mau tahu apa? Simak terus sampai akhir. Nah, pada hari ini aku bakal bahas tentang Ventura. Nah, Bemers tahu nggak Ventura itu apa? Nah, supaya kita bisa lebih tune in dengan topik bahasan kita, kali ini aku udah mengundang salah satu pembicara yang gak kalah keren dari pembicara sebelum-sebelumnya. Bisa nebak gak siapa? Sekarang kita sudah bersama dengan CBDO dari PVG, Pak Januar Parlindungan. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Dan senang berada di sini bersama bisnis muda. Iya. Mantap kan, Bemers. Oke, mungkin langsung aja nih Pak. Mungkin banyak juga yang udah penasaran tentang Ventura gitu ya. Oke, kira-kira Pintar Ventura Group itu tuh perusahaan apa sih Pak sebenarnya gitu? Boleh dijelasin mungkin? Oke, nah singkat kata lah ya, Pintar Ventura Group atau kalau kita secara branding nyebutnya PPG lah ya. Nah sebenarnya kita itu adalah fintech builder. Jadi apa sih fintech builder itu? Jadi fintech builder itu adalah kita secara bisnis itu kita membuat sebuah startup studio. Di mana startup studio ini kita melakukan investasi kepada startup-startup yang memfokuskan diri kepada fintech. Oke, berarti emang fokusnya ke fintech ya? Betul. Oke. Berarti tujuan atau visi misinya dari PVG itu sendiri tuh apa Pak? Kalau visi dan misi ya, untuk company kita sebenarnya secara visi besar, kita ingin mensupport atau meningkatkan digitalisasi perekonomian di Indonesia. Tapi secara caranya untuk menuju ke situ adalah dengan kita mendorong teknologi fintech untuk UMKM di Indonesia. Oh, berarti support UMKM dalam sisi digitalisasinya gitu? Betul. Oke, nice. Emang kira-kira tuh kondisi UMKM di Indonesia tuh sendiri menurut Bapak dan tim PVG gitu ya, mungkin itu seperti apa sih Pak? Nah, ya sebagian mungkin ya semua orang udah tahu lah ya, secara UMKM itu di Indonesia merupakan backbone lah, ya kan? Dan sudah teruji pada saat di krisis mereka mampu bertahan dan bahkan mampu melawan krisis moneter di beberapa tahun yang lalu. Nah, akan tetapi secara kondisi UMKM Indonesia sendiri boleh dibilang bukan tidak ada tantangan. Kalau dari sisi pendanaan sendiri, saya lihat tuh ada dua lah dari sisi pendanaan. Satu dari akses ke finansial atau kemampuan mereka untuk mendapatkan financial inclusions ya dari perbankan ataupun financial institution lainnya. Terus yang kedua juga lack of education secara tentang finansial atau financial literasi bagi para pelaku UMKM. Terus dari sisi digital sendiri, boleh dibilang ada dua kesulitan. Satu, akses ke teknologi digital, jadi device-nya yang affordable, dan kemudian juga dari sisi UMKM atau para pelaku UMKM, banyak yang belum memiliki edukasi mengenai digitalisasi sendiri. Belum teredukasi gitu ya? Betul. Kalau misalkan kondisi pasar itu sendiri tuh udah banyak belum sih Pak yang terhubung dengan digitalisasi gitu? Nah, berdasarkan data ya, di tahun lalu, itu sekitar ada baru 29% pelaku UMKM yang terhubung dengan pasar digital. Oh, masih banyak yang belum terhubung ya berarti? Betul. Dan itu juga merupakan sebuah tantangan sendiri ya bagi para stakeholder di industri UMKM lah, baik itu pemerintah maupun korporasi. Oke, itu tantangannya kalau dari Bapak sendiri tuh apa sih Pak? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya lah untuk memperluas skop digitalisasi lah atau akses digitalisasi ke pelaku UMKM. Tapi tadi saya bilang dari sisi edukasi maupun kemampuan para UMKM untuk membeli atau menggunakan digitalisasi ini masih cukup kurang. Nah makanya kita sebagai company dari Pintar Ventura itu kita sedang melakukan sebuah investasi dalam berupa produk-produk kita yang bisa memberikan akses digital yang cukup, memadai, dan juga mudah digunakan. Oh gitu, maksudnya gimana tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Pak? Nah saat ini ya kita sebagai fintech builder yang tadi kita sebutkan, pada intinya kita berusaha ngebangun
sebuah ekosistem bagi para UMKM sehingga mereka mampu mengakses digitalisasi dan juga kemampuan di financial inklusivitas. Oke. Dan saat ini kita udah ada 2 produk yang kita bangun, yaitu Posi dan Kliko. Nah, mungkin saya bisa jelaskan dalam sebuah contoh nyata lah ya. Ini tantangan UMKM di bidang pendanaan atau finansial, itu tuh telur dan ayam bagi saya. Karena gini, para pelaku UMKM susah mendapatkan dana karena mereka tidak memiliki pencatatan, ya kan? Nah, untuk mendapatkan pendanaan, mereka butuh sebuah pencatatan sehingga lembaga finansial atau perbankan mau memberikan pendanaan atau pinjaman, betul kan? Betul. Nah, sayangnya adalah banyak pelaku UMKM yang masih belum melakukan pencatatan secara rapi dan proper. Dan di situ makanya kita membangun Posi ini itu untuk memberikan sebuah solusi mudah dalam melakukan pembukuan yang rapi dan tercatat sehingga mereka bisa mengetahui laporan keuangan mereka, laba rugi maupun, dan itu bisa digunakan untuk ke perbankan di kemudian hari mereka bisa melakukan pendanaan. Oh, jadi emang membantu banget ya Pak, maksudnya dalam segi operasional tuh yaitu dengan digitalisasi tuh sebenarnya bisa membantu operasional bisnis itu sendiri. Betul. Kan tadi saya bilang sih, sebenarnya ini telur dan ayam. Jadi semuanya itu terhubung gitu. Bahwa kita butuh pendanaan bagi para pelaku UMKM, tapi di satu sisi pelaku UMKM membutuhkan pencatatan sehingga bisa mendapatkan pendanaan. Berarti kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira gimana sih Posi itu bisa memberi manfaat ke UMKM? Yang seperti tadi saya jelaskan, jadi secara visi ya, untuk Posi sendiri itu kita ingin bisa memberikan sebuah pembukuan bagi para pelaku usaha, khususnya di UMKM. Dan tadi saya bilang tantangan bagi UMKM untuk bisa melakukan digitalisasi adalah sebuah akses digital yang terjangkau dan mudah digunakan. Nah, fitur yang paling kita utamakan pada saat kita membangun Posi adalah secara fitur itu mudah digunakan, ya kan? Jadi pengguna UMKM baik dia yang memiliki edukasi tinggi maupun edukasinya masih kurang bisa menggunakan aplikasi kita Posi secara mudah. Terus juga kenapa kita sebut ini terjangkau? Kita bahkan tidak memerlukan sebuah device khusus. Jadi cukup dengan menggunakan Android, bahkan versi Android 5 pun sudah bisa menggunakan aplikasi kita. Lowest Android pun bisa. Betul. Gitu ya? Dengan minimum requirement. Oke, I see. Berarti emang udah support buat ibaratnya, nih aku punya bisnis masih kecil banget nih modalnya, tapi bisa lah ya tetap pakai untuk Posi itu gitu. Betul. Kalau buat yang Kliko itu tadi gimana tuh Pak? Nah, jadi kalau Posi adalah untuk memberikan sebuah pembukuan, kalau Kliko sendiri itu kita melihat dari dunia yang berbeda. Dan artinya gini, kita mengetahui bahwa UMKM itu satu membutuhkan pembukuan, dan sisi lain bahwa UMKM membutuhkan sebuah extra income ataupun cara untuk mereka mendapatkan sebuah penghasilan tambahan. Nah, yang kita tawarkan dengan Kliko ini adalah sebuah pelaku UMKM, mereka bisa menawarkan produk-produk digital yang mereka bisa jual tanpa sebuah modal usaha besar dan mereka bisa digunakan dimanapun. Posi itu untuk pembukuan, Betul. Yang Kliko itu untuk penyediaan barang. Bukan, untuk jualan produk digital seperti bayar tagihan, top up pulsa. Oh, beda ininya, servisnya beda. Betul. Karena kita lihat banyak toko-toko itu emang mereka memiliki penghasilan ya dari penjualan barang fisik maupun restoran jual makanan ya. Tapi dengan adanya Kliko, tanpa adanya sebuah modal yang besar, mereka bisa dapat ekstra tambahan dengan cara melakukan cross selling produk digital. Misalnya ada customer mereka datang ke toko, Pak mau nggak bayar tagihan PLN melalui sini toko ini? Oh, jadi sekalian gitu betul, ya? Betul. Oke. Kalau untuk Posi tadi itu emang khusus di F&B doang atau bisa dipakai di bisnis yang lain Pak? Nah, Posi sendiri itu kita sebenarnya ada 2. Itu ada yang untuk retail dan juga ada untuk F&B atau restoran. Nah, perbedaan di yang restoran itu kita lebih mengutamakan di digital menunya.
Digital menu. Oh. Karena kita lihat kenapa kita memfokuskan di digital menu ini? Karena kita lihat gini, di era pandemi kemarin banyak orang tidak mau melakukan sentuhan fisik dengan barang. Online itu satu. Dan yang kedua, kalau kita melakukan pemesanan atau kita toko, itu kita nggak tahu si customer itu ngelihat barang yang mana sih, ngelihat toko makanan yang mana sih yang mereka lihat-lihat. Gitu. Tapi dengan digital menu, mereka bisa punya analitik tentang hal ini. Barang mana yang mereka lihat, menu mana yang mereka lihat tapi nggak jadi beli, misalnya contoh. Nah, seperti itu. Berarti menu tuh berarti kayak misalkan udah jadi gitu Pak? Menu restoran kan udah jadi tuh, tapi taruh dalam bentuk digital. Yang tadi customer tinggal scan QR, mereka bisa buka di handphonenya. Oh gitu. Itu berarti nanti ketahuan Pak restonya di mana gitu? Atau itu kan mereka pada saat datang ke restoran. Jadi mereka datang ke restoran, mereka scan QR-nya, si customer tinggal buka di handphonenya, menunya apa aja nih. Gitu. Oh ya, digital menu ya. Oke. Ini yang tadi kan kata Bapak ada yang posi resto sama yang buat retail. Betul. Nah itu yang ibaratnya yang retail itu udah berjalan atau belum Pak? Sudah, untuk kedua-duanya sudah jalan. Oh udah jalan dua-duanya. Oh gitu. Gitu Bemers. Jadi dua-duanya udah berjalan. Selain support dari QR menu digital gitu Pak, itu kira-kira POS itu jadi berperan sebagai apa lagi sih Pak buat UMKM terutama? Nah yang menariknya, ini juga berdasarkan penelitian dari tim kita ya. Banyak pelaku UMKM ataupun usaha baik dia retail maupun restoran, pada saat mereka ingin membesarkan sebuah usaha, yang pertama mereka lakukan adalah menambah jumlah karyawan. Tuh. Nah, padahal sebenarnya dengan adanya POSI ini, mereka bisa membuat operasionalnya mereka menjadi lebih sederhana atau lebih simpel. Lebih efisien. Betul. Paling contoh dengan adanya digital menu nih, yang mungkin mereka tidak perlu lagi meng-hire 20 karyawan sebenarnya. Karena kan sebenarnya dengan digital menu, dengan jumlah karyawan yang sama, mereka bisa membesarkan usaha ataupun restoran mereka. Gitu. Ataupun contoh untuk yang retail, mereka nggak perlu bayar misalnya, atau si pemiliknya datang ke toko setiap hari. Karena semuanya bisa melalui aplikasi. Gitu. Oke. Nice. Sangat memudahkan dari sisi digital ya. Betul. Oke. Kira-kira nih Pak, apa sih pembedanya POSI dengan aplikasi serupa yang lain di kompetitor? Nah, tentunya setiap aplikasi lah ya, baik dia kompetitor POSI maupun kompetitor Klikku, semua memiliki keunggulan masing-masing. Dan saya percaya bahwa di semua aplikasi itu juga tujuannya sama, itu untuk memajukan UMKM lah di Indonesia. Tapi kalau misalnya ditanya apa keunggulan kita, seperti yang tadi sih, kita lebih menekankan affordability dan kemudahan bagi para pengguna UMKM. Oke Pak, berarti kalau secara fitur nih aplikasi, aku tuh tadi sebenarnya penasaran ya. Cuman mau download POSI tuh, tapi nggak bisa karena kan aku pakainya iOS ya. Maksudnya itu kan emang baru bisanya di Android nih. Betul. Itu di dalam fiturnya tuh seperti apa sih Pak? Oke. Nah, mungkin sedikit spill juga ya, kenapa kita fokus di Android sebenarnya. Kan tadi karena affordability. Dan kita juga menyadari berdasarkan data ya, bahwa pelaku UMKM itu mostly menggunakan Android dibandingin iOS. Dan kalau ditanya fiturnya apa aja, jadi salah satu hal yang kita pelajari nih pada saat penelitian ke lapangan, itu banyak pelaku UMKM, khususnya di retail ya, itu mereka memiliki SKU ataupun unit produk itu sampai ratusan hingga ribuan. Banyak ya? Betul. Contoh kalau kita ngomongin retail ya, paling gampang groceries lah atau misalnya toko kelontong. Karena itu salah satu kesulitan mereka pada saat menggunakan aplikasi seperti POSI ya, mereka itu memiliki kesulitan atau sumber daya untuk memasukkan produk-produk mereka ke dalam aplikasi. Nah, setelah kita mempelajari hal ini, kita itu akhirnya membuat sebuah fitur namanya preloading. Gitu. Jadi di dalam aplikasi POSI itu sebenarnya sudah ada data sekitar berapa ratus ribu produk yang sudah tersimpan datanya. Jadi secara customer tinggal menggunakan data yang sudah ada. Berarti itu data stoknya udah ada di situ? Betul, data produk, nama produknya. Jadi mereka nggak perlu lagi masukin misalnya contoh air mineral, itu semua udah ada.
Oh gitu, emang tinggal cari aja. Jadi tinggal download dan pakai aja. Oh, kayak gitu ya Pak? Ya, tinggal pencet-pencet. Nah ini yang Ini yang untuk resto ya? restoran. Oh, oke. Betul. Nah, ini yang contoh digital menunya kita. Itu dalam satu resto berarti ya dia masukin, dia foto produknya Betul. terus di-upload situ. Karena kita menyadari nih pada saat orang itu pilih makanan itu dan kita ada datanya, itu orang itu pilih makanan berdasarkan foto, bukan berdasarkan nama. Jujur iya sih Pak. Iya betul. Nah itu jadi semua aplikasi baik pengembangan fitur pos retail ataupun pos resto, ini kita memiliki tim yang melakukan survei secara berkelanjutan. Oh iya benar-benar. Berarti itu di luar, misalkan nih daftar itu pos itu gratis atau ada fee-nya gitu sih? Nah untuk saat ini ya, untuk pos retail itu emang ada biaya langganannya. Oh itu langganan ya? Betul, Sistemnya? ada subscription. Per bulan atau? Per bulan. Per bulan itu cukup terjangkau, hanya Rp59.000 rupiah. Dan kalau pikir-pikir itu sebenarnya hanya Rp2.000 per hari. Iya sih benar. Dan kenapa sebenarnya, mungkin juga ada pertanyaan, kenapa berbayar gitu, kenapa nggak gratis? Jadi kita melihatnya seperti ini. Kadang orang itu, karena kita kan sebenarnya ingin memajukan UMKM Indonesia, bahwa ingin support mereka dalam melakukan sebuah pembukuan yang proper. Dan kadang kalau dikasih gratis, itu mereka tidak melihat ataupun tidak ada attachment terhadap si aplikasinya itu. Nah itu. Jadi sebenarnya dengan cara berbayar itu, kita berharap mereka punya attachment terhadap aplikasinya dan akhirnya melakukan sebuah pembukuan yang proper dan akhirnya mereka bisa melakukan edukasi dan juga berkembang menjadi sebuah menengah ke atas. Sih benar. Terus kalau misalkan itu tuh Pak, yang jasa foto untuk Betul. menunya, itu di luar biaya langganan tadi atau? Termasuk dalam biaya langganan tersebut. Oh, itu murah banget BEMers. Betul. Jadi kalau mau bisnis, ya udah langsung aja. Kira-kira tuh sampai sekarang, sampai detik ini, hari ini, Posi itu udah ada berapa banyak merchant sih Pak yang pakai? Nah Yang terdaftar kan? terdaftar ya. Untuk Posi Retail sendiri sejak kita launching di akhir 2021 itu ada sekitar 20.000 yang pengguna terdaftar. Betul. Nah untuk Posi Resto sendiri karena ini baru kita rilis di bulan ini, jadi baru sekitar 10 pengguna pertama. Baru banget bulan ini Pak? Baru banget. Wih, ini eksklusif banget. Betul. Makanya ada fotografer gratis. Oh ya, ini masa promo ya? Oke. Gimana tuh Pak cara bergabungnya? Cukup mudah sih kalau untuk Posi Retail ya. Itu cukup download aplikasinya, ada di Google Play Store. Sementara kalau Posi Resto cukup buka websitenya, itu Posi, nanti kita akan kontak Bapak atau Ibu. Oh, jadi misalkan aku daftar berarti aku yang akan dihubungi. Betul. Gitu. Oh, oke, nice. Oke. Nah, selain Posi Resto dan Posi Retail, kira-kira ada inovasi terbaru lagi nggak Pak ke depannya gitu? Coba di-spill dikit mungkin gitu. Nah, kembali yang ke mungkin pembahasan awal ya, sebenarnya dari Pintar Ventura sendiri, kita itu ingin membangun sebuah ekosistem. Ekosistem ini untuk pelaku UMKM lah. Dan saat ini, makanya kita ada 2 produk yang udah kita kembangkan, yaitu Kliko dan Posi. Terus juga kita melakukan sebuah Ventura ya, ataupun startup builder. Sehingga kita juga melakukan eksplorasi terhadap startup-startup lain di Indonesia yang memiliki tujuan dan visi misi dan yang sama, yaitu membangun UMKM. Berarti kedepannya ya pasti bakal ada inovasi baru ya. Betul. Oke nih Pak, kita mulai masuk ke penghujung acara nih, Cila. Kira-kira nih kalau dari Pak Januar sendiri, ada nggak sih harapan buat UMKM Indonesia ke depannya? Sebagai seorang profesional lah, dan pernah sering tergabung atau bekerja di startup cukup lama, sebenarnya saya selalu punya sebuah mimpi lah untuk gimana caranya saya bisa melakukan kontribusi bagi UMKM. Nah, itu. Dan saya yakin dengan Pintar Ventura Group ini, kita itu bisa berikan sebuah jawaban yang real terhadap problem-problem yang ada di UMKM yang tadi saya bilang. Nah, kebetulan juga kita ngomongin harapan saya terhadap UMKM ya. Saya juga sempat melakukan mentoring terhadap beberapa pelaku UMKM dalam sebuah event dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan di situ juga saya
mendapatkan beberapa masukan ataupun feedback lah, apa yang dibutuhkan para UMKM di Indonesia. Nah, mungkin ya salah satunya yang tadi saya bilang, banyak para pelaku UMKM tidak memiliki sebuah pembukuan, sehingga mereka kesulitan dalam mencari sebuah pendanaan. Dengan harapan saya, dengan menciptakan POSI baik retail maupun resto ini, PPG bisa memberikan kontribusi secara langsung pada pelaku UMKM, sehingga yang tadinya mereka usaha mikro menjadi menengah, dan yang menengah bisa menjadi industri ke atas. Oke Bemers, jadi kalau kalian kepo-kepo banget nih tentang POSI dan segala hal tentang PVG, kalian bisa langsung kepoin di www.posi.co.id atau cek di IG-nya POSI.Indonesia. posi.indonesia. Jangan lupa di-download juga aplikasinya, karena kalau kamu punya bisnis bisa banget menggunakan POSI sebagai asisten kamu gitu. Oke, Bemers. Oke Pak. Thank you. Thank you Pak Januar. Jadi cukup sekian POV hari ini. Aku Elsia. Saya Januar. Bye Bemers.